Pemilu 2024 menjadi sejarah baru yang pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pertama kalinya sejak pemilu 1997, P3 gagal lolos ke DPR RI. Berdasarkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 malam, partai berlambang Ka'bah itu tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Banyak hal yang bisa dipelajari di Pilpres 2024 ini. Selain masalah nepotisme yang merajalela dan dipaksakan dengan brutal, penggunaan kekuasaan atas nama demokrasi yang berlebihan, dan secara khusus saya mengamati tentang awal runtuhnya partai besar. Partai besar pertama yang punya potensi besar untuk runtuh adalah P3. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah salah satu partai tua di Indonesia. Didirikan tahun 1973, P3 pernah berjaya di masa Orde Baru ketika hanya ada 3 partai pada masa itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, P3 terlihat tidak mencoba mereformasi diri menghadapi kompetisi dari banyaknya partai saat ini. Sejak reformasi, suara P3 itu terus turun. Dari 11 juta suara di tahun 1999, 5 tahun kemudian P3 turun menjadi 9 juta suara. Dan 5 tahun kemudian lagi turun drastis lagi menjadi hanya 5 juta suara. Sempat naik sedikit di pemilu 2014, tahun 2019 suara P3 turun lagi. Dan tahun 2024 ini P3 berpotensi tidak lolos ke Senayan karena suara mereka kurang dari 4%. Syarat sebuah partai untuk tetap ada di DPR RI. Runtuhnya suara P3 dan potensi mereka tidak masuk ke DPR RI seharusnya menjadi warning buat partai tua lainnya seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Tetapi rupanya Golkar sudah mulai berbenah diri sejak lama dan mulai melakukan reformasi di internal mereka dengan merekrut anak-anak muda di pemilihan legislatif sehingga suara mereka naik di pemilu 2024 ini. Kita selalu teringat pelajaran dari raksasa-raksasa handphone yang sempat berjaya di masanya dan hancur di masa sekarang. Ingat, handphone Nokia dan BlackBerry. Siapapun dulu pasti banggalah pakai handphone Nokia. Nokia selalu memunculkan desain-desain terbaru yang unik di handphonenya sehingga mereka selalu memenangkan pasar penjualan di dunia dengan sistem operasi tunggal mereka, yaitu Symbian. BlackBerry datang dan akhirnya menggerus pasar Nokia dengan sistem operasi mereka sendiri, tapi belum bisa menggoyahkan pasar Nokia yang pada waktu itu memang besar. Kehancuran Nokia dan BlackBerry itu mulai tampak ketika iPhone akhirnya mengenalkan sistem operasi baru yang lebih canggih di tahun 2007. Dan 2 tahun setelahnya, Android juga muncul dan mengenalkan sistem operasi yang mengajak banyak developer untuk bergabung dan mengisi sistem di dalamnya. Akhirnya Nokia dan BlackBerry nggak kuat, hancur karena tidak mampu bersaing dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang? Ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan. Partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Tetapi semakin ke sini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua yang jelas nggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua
yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai Partai Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan gak berani mencalonkan darah segar seperti Once Michael misalnya sebagai calon gubernur, penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico dan lain-lain di pemilu 2024 kemarin? Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Semoga ini menjadi catatan dengan tinta yang tebal buat PDI Perjuangan, partai yang masih dipercaya sebagai benteng demokrasi. Ideologi harus tetap Soekarnois, tetapi didesain ulang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.